Di balik setiap momen, ada kesempatan untuk memancarkan daya tarik yang tak terucapkan. Dengan mengasah kehadiran yang lembut, menghargai kebenaran diri, dan merawat diri dengan penuh perhatian, kita bisa menjadi magnet bagi kedalaman kepribadian yang tak terlupakan. Mari temukan kekuatan dalam kesederhanaan dan keanggunan dalam ketenangan. Selamat datang di channel kami, di mana kita menjelajahi seni menjadi menarik secara diam-diam dalam kehidupan sehari-hari. Bersama-sama, kita belajar bagaimana menginspirasi, menghubungkan, dan memancarkan daya tarik yang abadi. Selamat bergabung dan mari bersama-sama menemukan keindahan dalam ketidakdiaman. Mari kita mulai. 1. Kehadiran yang lembut. Dalam upaya menjadi menarik secara diam-diam, prinsip kehadiran yang lembut sangat penting. Bukanlah tentang menjadi sorotan utama atau bersuara paling keras, tetapi tentang memiliki ketenangan batin yang mampu memancarkan kedalaman kepribadian. Misalnya, dalam sebuah pertemuan sosial, seseorang yang memiliki kehadiran yang lembut mungkin tidak secara aktif mencari perhatian, tetapi dengan kebijaksanaannya dan kemampuannya mendengarkan dengan penuh perhatian, mereka secara alami menarik orang lain ke arah mereka. Kehadiran yang lembut juga tercermin dalam cara seseorang menangani konflik atau situasi sulit dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ketika dihadapkan pada tantangan, seseorang dengan kehadiran yang lembut mungkin tidak bereaksi dengan emosi yang berlebihan atau agresi. Sebaliknya, mereka menunjukkan kekuatan dalam ketenangan dan sikap yang mantap, memberikan inspirasi kepada orang lain untuk menemukan solusi yang tenang dan bijaksana. Dengan demikian, kehadiran yang lembut bukan hanya menarik perhatian, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan interaksi yang positif dalam berbagai situasi. 2. Kebenaran diri. Bagaimana bisa seseorang menjadi menarik secara diam-diam? Salah satu kunci utamanya adalah dengan mengadopsi kebiasaan sosial yang menarik. Salah satu kebiasaan yang sangat penting adalah kebenaran diri. Menjadi diri sendiri adalah pondasi penting dalam membangun hubungan yang autentik. Ini berarti muncul dengan kejujuran tentang siapa kita sebenarnya, tanpa menyembunyikan aspek-aspek yang membuat kita unik. Ketika kita menampilkan kebenaran diri kita membuka pintu untuk koneksi yang lebih dalam dan lebih bermakna dengan orang lain. Sebagai contoh, ketika seseorang berani menceritakan pengalaman atau pendapatnya tanpa takut akan penilaian orang lain, itu menunjukkan kejujuran dan kepercayaan diri yang menarik bagi orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, ketika kita mengungkapkan ketertarikan pada topik yang mungkin tidak populer atau ketika kita berbagi pengalaman pribadi yang membuat kita rentan, kita memberikan ruang bagi orang lain untuk merasa nyaman melakukan hal yang sama, sehingga menciptakan ikatan yang lebih dalam. 3. Gaya personal. Untuk menjadi menarik secara diam-diam, salah satu kebiasaan sosial yang penting adalah memiliki gaya personal yang kuat. Gaya pribadi seseorang bukan hanya tentang mengikuti mode terbaru, tetapi juga tentang mengekspresikan identitas dan nilai-nilai pribadi. Ketika seseorang memilih pakaian yang sesuai dengan kepribadiannya, mereka tidak hanya menunjukkan kepercayaan diri tetapi juga mengirimkan pesan tanpa kata-kata kepada orang lain. Misalnya, seseorang yang memilih untuk berpakaian sederhana tetapi elegan secara konsisten dapat mencerminkan ketenangan dan keanggunan dalam penampilannya, menarik perhatian tanpa perlu bersuara. Gaya personal juga dapat membantu seseorang membangun koneksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang yang mengenakan pakaian yang mencerminkan minat atau kegiatan yang mereka sukai,
seperti mengenakan kaos dari band favorit mereka atau item dengan motif yang menggambarkan hobi mereka, dapat menarik perhatian orang-orang dengan minat yang sama. Dengan demikian, pilihan pakaian bukan hanya tentang penampilan fisik tetapi juga tentang bagaimana kita membangun hubungan sosial dan memperkenalkan diri kita kepada dunia secara diam-diam. 4. Pilihan aroma. Salah satu kebiasaan sosial yang penting adalah memperhatikan pilihan aroma. Memilih wewangian dengan hati-hati dapat meningkatkan daya tarik tanpa harus terlalu mencolok. Aroma tertentu dapat memberikan kesan yang kuat dan menambah dimensi lain pada penampilan kita. Misalnya, menggunakan wewangian yang segar dan ringan saat bertemu dengan orang-orang dapat memberikan kesan kesegaran dan kebersihan, meningkatkan percaya diri dan menarik perhatian tanpa harus berbicara banyak. Selain itu, memilih aroma yang sesuai dengan situasi juga penting. Misalnya, saat menghadiri acara formal, wewangian yang lebih elegan dan mewah dapat meningkatkan kesan kesopanan dan keanggunan. Di sisi lain, saat berkumpul dengan teman-teman di suasana santai, aroma yang hangat dan menyenangkan bisa menciptakan atmosfer yang lebih akrab dan nyaman. Dengan memperhatikan pilihan aroma secara bijaksana, kita dapat menambahkan sentuhan subtil namun efektif pada interaksi sosial kita, membantu meningkatkan daya tarik secara diam-diam. 5. Komunikasi nonverbal. Dalam keseharian, keberhasilan dalam berkomunikasi seringkali tidak hanya bergantung pada kata-kata yang diucapkan, tetapi juga pada bagaimana pesan tersebut disampaikan melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Misalnya, saat berada dalam rapat atau pertemuan, seseorang yang duduk tegak dengan ekspresi wajah yang percaya diri dan mempertahankan kontak mata dengan pendengar cenderung menarik perhatian dan memancarkan kepercayaan diri. Di sisi lain, ketika seseorang menunjukkan sikap yang tertutup atau menghindari kontak mata, pesan yang disampaikan bisa terkesan kurang meyakinkan atau kurang menarik bagi orang lain. Komunikasi nonverbal juga menjadi kunci dalam membangun hubungan antar pribadi yang kuat dan positif. Misalnya, ketika bertemu dengan teman atau kolega, senyuman hangat dan kontak mata yang ramah dapat menunjukkan ketertarikan dan simpati, menciptakan ikatan emosional yang lebih dalam. Bahasa tubuh yang terbuka juga dapat menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan dan berinteraksi secara aktif, sehingga membangun hubungan yang lebih erat dan saling mendukung dalam jangka panjang. Dengan demikian, memahami dan menguasai komunikasi nonverbal merupakan langkah penting dalam menjadi menarik secara diam-diam dalam berbagai situasi sosial. 6. Postur tubuh. Postur tubuh merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan daya tarik yang tak terucapkan. Cara kita memposisikan diri dalam ruang fisik dapat memberikan kesan yang kuat kepada orang lain. Postur tubuh yang tegak dan percaya diri dapat menunjukkan bahwa kita adalah individu yang percaya diri dan siap untuk berinteraksi dengan orang lain. Sebagai contoh, saat berdiri tegak dengan bahu yang terbuka dan kepala yang diangkat, kita mengirimkan sinyal kepada orang lain bahwa kita memiliki kepercayaan diri dan kesiapan untuk berkomunikasi. Postur tubuh yang baik juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memengaruhi persepsi orang lain terhadap kita. Tidak hanya dalam situasi formal, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, postur tubuh yang baik dapat membantu kita terlihat lebih menarik secara tak terucapkan. Misalnya, saat berbicara dengan teman-teman di sebuah acara sosial, menjaga postur tubuh yang tegak dan santai dapat meningkatkan daya tarik kita secara keseluruhan. Begitu juga, saat duduk di sebuah pertemuan bisnis atau rapat,
postur tubuh yang tegak dan percaya diri dapat mencerminkan profesionalisme dan membantu kita menarik perhatian dengan lebih efektif. Dengan memperhatikan postur tubuh kita dalam berbagai situasi, kita dapat membentuk kesan yang kuat dan meningkatkan daya tarik sosial kita secara alami. 7. Ekspresi wajah. Penting untuk diingat bahwa ekspresi wajah tidak hanya memengaruhi persepsi orang lain terhadap kita, tetapi juga memengaruhi bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri. Saat kita memperlihatkan ekspresi wajah yang positif dan ramah, hal itu dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kesejahteraan emosional kita. Sebaliknya, ekspresi wajah yang negatif atau tertutup dapat memperkuat perasaan cemas atau tidak nyaman. Dengan demikian, memperhatikan ekspresi wajah kita bukan hanya tentang memengaruhi interaksi sosial kita, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan internal yang positif bagi diri kita sendiri. Selain itu, kesadaran akan ekspresi wajah juga memungkinkan kita untuk lebih baik membaca dan merespons emosi orang lain. Dengan memperhatikan ekspresi wajah seseorang, kita dapat memahami perasaan dan kebutuhan mereka dengan lebih baik, yang kemudian memungkinkan kita untuk memberikan dukungan atau tanggapan yang sesuai. Misalnya, ketika kita melihat seseorang dengan ekspresi wajah yang sedih, kita dapat menyapa mereka dengan simpati atau menawarkan dukungan, menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat. Dengan demikian, pengembangan keterampilan membaca dan merespons ekspresi wajah dapat memperkaya hubungan sosial kita dan membantu kita menjadi lebih terhubung dengan orang di sekitar kita. 8. Kontak mata. Memelihara kontak mata yang tepat tidak hanya menunjukkan minat pada orang lain tetapi juga mengungkapkan rasa hormat dan kehadiran dalam interaksi sosial. Saat kita berbicara dengan seseorang dan mempertahankan kontak mata yang konsisten, kita secara tidak langsung menyatakan bahwa mereka layak mendapat perhatian kita dan bahwa kita menghargai kontribusi mereka dalam percakapan. Misalnya, dalam konteks pertemanan, ketika kita menjaga kontak mata dengan teman kita yang sedang berbicara, itu menunjukkan bahwa kita memberikan perhatian penuh kepada mereka dan memperkuat hubungan emosional kita. Di lingkungan profesional, kemampuan untuk menjaga kontak mata yang tepat juga dapat memengaruhi persepsi orang lain terhadap kita sebagai individu yang percaya diri, penuh perhatian, dan terbuka terhadap kolaborasi. Selain itu, kontak mata yang kuat juga merupakan kunci dalam membangun koneksi yang lebih dalam komunikasi nonverbal. Dalam situasi sosial, bahasa tubuh kita seringkali mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata yang kita ucapkan, dan kontak mata yang tepat dapat memperkuat pesan-pesan yang disampaikan. Dengan memelihara kontak mata yang konsisten, kita dapat menunjukkan bahwa kita terbuka untuk berinteraksi dan siap untuk mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian. Dalam situasi profesional, kebiasaan ini juga dapat membantu kita membina relasi yang lebih kuat dengan rekan kerja dan atasan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan kolaboratif. Dengan demikian, kontak mata bukan hanya tentang menunjukkan minat, tetapi juga tentang memperkuat hubungan sosial dan membangun komunikasi yang efektif. 9. Kehadiran penuh. Kehadiran penuh juga merupakan fondasi untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Ketika seseorang secara konsisten menunjukkan kehadiran penuh dalam interaksi sosial, ia membuka jalan untuk membangun kedekatan dan kepercayaan dengan orang lain. Misalnya, dalam hubungan romantis, kehadiran penuh memungkinkan pasangan untuk merasakan koneksi yang dalam dan membangun komunikasi yang lebih efektif. Dalam lingkungan kerja,
karyawan yang hadir secara penuh dalam pertemuan atau diskusi cenderung lebih dihargai oleh rekan-rekan mereka dan dapat membangun reputasi sebagai individu yang dapat diandalkan dan kolaboratif. Selain itu, kehadiran penuh juga memperkaya pengalaman hidup secara keseluruhan. Saat kita benar-benar hadir dalam momen, kita dapat menyerap segala nuansa dan detail yang membuat pengalaman itu berarti. Contohnya, saat menikmati makan malam dengan keluarga, kehadiran penuh memungkinkan kita untuk menikmati tidak hanya makanan yang lezat tetapi juga hubungan yang akrab dan kebahagiaan bersama. Dengan demikian, mempraktikkan kehadiran penuh bukan hanya membuat kita menarik secara sosial, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan dengan memperdalam pengalaman kita dalam setiap momen. 10. Merawat diri. Tentunya, merawat diri sendiri adalah langkah penting dalam menjadi menarik secara diam-diam. Ketika seseorang secara konsisten merawat kesehatan dan kesejahteraannya, mereka memancarkan energi positif dan kepercayaan diri yang menarik bagi orang lain. Misalnya, menjaga kebersihan pribadi, seperti menjaga kebersihan gigi dan kulit, tidak hanya mencerminkan kepedulian terhadap diri sendiri tetapi juga menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka menghargai diri mereka sendiri dengan baik. Dengan berinvestasi dalam merawat diri secara baik, seseorang dapat membangun pondasi yang kuat untuk menarik perhatian dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti contoh positif mereka. Selain aspek fisik, merawat diri juga mencakup perhatian terhadap kesehatan mental dan emosional. Berlatih teknik-teknik manajemen stres, seperti meditasi atau yoga, merupakan contoh bagaimana seseorang dapat merawat kesehatan mental mereka. Ini bukan hanya memperlihatkan kedewasaan emosional, tetapi juga menunjukkan kepada orang lain bahwa seseorang mampu mengatasi tantangan hidup dengan baik. Seseorang yang dapat mengelola emosi mereka dengan baik cenderung menarik bagi orang lain karena mereka membawa energi yang stabil dan positif ke dalam interaksi sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat contoh bagaimana merawat diri bisa menjadi menarik secara diam-diam. Misalnya, seseorang yang secara teratur mengatur waktu untuk merawat diri dengan mengikuti hobi atau aktivitas yang mereka nikmati, seperti melukis atau bermain musik, dapat memancarkan daya tarik yang unik dan memikat bagi orang lain. Hal ini karena mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki minat yang mendalam dan independen dari kehidupan sosial mereka, yang menambah dimensi menarik pada kepribadian mereka. Di ujung perjalanan ini, mari kita selalu mengingat bahwa daya tarik sejati terpancar dari kehadiran yang lembut, kejujuran diri, dan perawatan yang teliti terhadap diri kita sendiri. Terima kasih telah menyertai kami dalam eksplorasi keindahan dalam ketenangan. Sampai jumpa lagi dalam petualangan selanjutnya, di mana keindahan akan terus menginspirasi kita.